Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani dengan nomor NIM 221F10053. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Disabilitas Tunadaksa dari Bunda Sugihartati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang anak tunadaksa, seperti pengertian dan definisi tentang anak tunadaksa, faktor penyebab anak tunadaksa, jenis hambatan pada anak tunadaksa, klasifikasi anak tunadaksa, karakteristik anak tunadaksa, masalah-masalah yang dihadapi anak tunadaksa, dan pelayanan dan rehabilitasi anak tunadaksa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang diakibatkan karena kecelakaan kongenital atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan khusus. Seseorang penyandang tunadaksa membutuhkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan penyandang cacat tubuh yang diakibatkan kerusakan pada gangguan tulang otot. Selain tempat untuk penyembuhan secara fisik, penyembuhan secara mental dengan memotivasi dan tempat bersosialisasi antar sesama penyandang cacat dan penyandang cacat dengan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan menciptakan rasa percaya diri dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Berikut ini adalah definisi dan pengertian tunadaksa dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Sumantri tahun 2006, tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Yang kedua, menurut Effendi tahun 2008, tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Yang ketiga, menurut Hikmawati pada tahun 2011, tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Yang keempat, menurut Karyana
dan Widiati pada tahun 2013. Tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan kebutuhan pribadi. Yang kelima, menurut Ajis pada tahun 2015, tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Adapun nama lain dari tunadaksa, yaitu fisikal disabilitas, hambatan motorik, hambatan anggota gerak, dan hambatan fisik dan motorik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya anak tunadaksa. Pada dasarnya, keadaan ini dapat dibedakan menjadi 3 faktor penyebab. Yang pertama yaitu terjadi sebelum anak lahir yang disebut prenatal. Yang kedua, saat kelahiran yang disebut natal. Dan saat setelah kelahiran yang disebut postnatal. Yang pertama, prenatal, sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan. Pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan pada sistem syaraf pusat. Sedangkan faktor yang menyebabkan kelainan selama dalam kandungan adalah anoksia prenatal yang disebabkan oleh pemisahan bayi di plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan aborsi, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus. Yang kedua, natal, yaitu pada saat kelahiran. Tunadaksa yang terjadi saat kelahiran umumnya disebabkan karena posisi bayi sungsang, pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada saat kelahiran, kelahiran prematur, atau gangguan plasenta. Yang ketiga adalah postnatal, yaitu setelah kelahiran. Keterbatasan fisik yang disebabkan setelah lahir umumnya disebabkan karena faktor penyakit seperti meningitis, ensefalitis, influenza, difteri, pertusis, dan lain-lain. Sedangkan faktor kecelakaan seperti pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis hambatan pada anak tunadaksa. Disabilitas fisik memang mempengaruhi orang secara berbeda-beda. Berikut ini 2 kelompok utama penyandang disabilitas, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah disabilitas muskuloskeletal.
Kondisi ini mempengaruhi sendi, tulang, dan otot. Hal ini membuat memiliki resiko deformitas anggota badan seperti osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh dan muskular distrofi, yaitu kelemahan otot. Gangguan fisik ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk melakukan gerakan bagian tubuh karena kelainan bentuk, penyakit, atau degenerasi yang mempengaruhi otot atau tulang. Contohnya, umum gangguan ini termasuk nyeri punggung dan leher, osteoartritis, patah tulang yang terkait dengan kerapuhan tulang, dan kondisi peradangan seperti rheumatoid arthritis. Yang kedua adalah disabilitas neuromuskuloskeletal. Ini adalah keadaan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian tubuh yang terkena akibat penyakit, degenerasi, atau gangguan pada sistem syaraf yang mengakibatkan gangguan fisik. Contoh umum gangguan ini termasuk cerebral palsy, spina bifida, stroke, cedera tulang belakang, cedera kepala, dan poliomyelitis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi anak tunadaksa. Klasifikasi anak tunadaksa dilihat dari sistem kelainannya. Sistem sendiri adalah suatu unsur yang saling terikat dan tidak terpisahkan. Yang pertama, kelainan pada otak. Contohnya, cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sekelompok gangguan yang mempengaruhi otot dan syaraf, sehingga terjadi gangguan fungsi motorik, terutama pada anak-anak. Penggolongannya menurut fisiologi yaitu yang pertama, spastik, terjadi karena kerusakan pada korteks cerebri yang ditandai dengan adanya gejala kekejangan pada sebagian ataupun pada seluruh otot. Yang kedua yaitu atetoid, terjadi karena kerusakan pada bangsal ganglin yang mengakibatkan gerakan-gerakan menjadi tidak terkendali dan tidak terarah. Yang ketiga, ataksia adalah tidak bisa mengukur langkah. Yang keempat, rigidity, terjadi karena kerusakan pada bangsal yang mengakibatkan adanya kekakuan pada otot, sehingga gerakan seluruh anggota gerak tubuh seperti robot. Yang kelima yaitu tremor, terjadi karena kerusakan pada bangsal ganglia yang mengakibatkan timbulnya getaran-getaran atau gerakan kecil secara terus-menerus. Yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Contohnya seperti poliomyelitis adalah suatu infeksi penyakit pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang sel-sel saraf motorik sumsum tulang belakang
atau jaringan saraf pada otak. Kerusakan tersebut menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua, muskulodistrofi adalah jenis kelainan otot yang menyebabkan otot tidak dapat berkembang dan mengalami kelumpuhan. Yang ketiga, spina bifida terjadi karena berasal dari masa-masa perkembangan dini janin. Kecacatan ini terjadi jika sebagian ruas tulang belakang tidak menutup sumsum tulang belakang. Spina bifida akan dapat mengakibatkan lemah otot dan hilangnya perasaan seperti tungkai atau kaki. Mungkin lumpuh dan mati rasa atau sakit apa saja yang dirasakannya. Ketiga, kelainan ortopedi karena bawaan yang disebut juga congenital deformities terbagi menjadi dua penggolongan, yaitu bawaan pada anggota gerak atas, seperti yang pertama ada syndactylus, yaitu jari tangan kurang dari 5 atau tidak memiliki jari tangan. Yang kedua, polydactylus, jari tangan lebih dari 5. Yang ketiga, sphingoldistiaceae, yaitu skapula meninggi dan terputar. Yang keempat yaitu torticollis, leher miring ke kiri atau ke kanan. Otot lehernya tegang sebelah dan wajah dan mata tidak simetris. Yang selanjutnya adalah bawaan pada anggota gerak bawah, seperti yang pertama yaitu dislokasi pinggul, pertumbuhan otot sendi pangkal, paha tidak sehat, sehingga kepala sendi tidak dapat masuk ke dalam mangkok sendi. Yang kedua yaitu genure curvatum, yaitu lutut bengkak ke belakang berlebihan. Penyebabnya bisa karena keseleo ataupun kecelakaan. Yang ketiga yaitu pseudoartrosis, yaitu antara lutut dan mata kaki ada sendi lagi. Yang keempat, clubfoot, kaki seperti tongkat, seperti talipes planus atau flatfoot, yaitu telapak kaki datar. Pes calcaneus, kaki bagian depan terangkat. Pes cavus, kaki bagian tengah yang terangkat. Selanjutnya adalah klasifikasi penggolongan menurut derajat kecacatan. Terdiri dari golongan rendah, golongan sedang, dan golongan berat. Golongan rendah adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan golongan sedang adalah mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Memerlukan alat seperti breast crutch dan lain sebagainya. Yang terakhir, golongan berat adalah mereka yang tetap membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, berbicara,
dan menolong dirinya sendiri, tidak dapat hidup sendiri di tengah masyarakat. Anak penyandang disabilitas fisik berkembang sama seperti anak-anak pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh tertentu yang memiliki kelainan. Berikut ini adalah karakteristik anak tunadaksa. Menurut Ajis 2015, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu pertama, kematangan, yang merupakan perkembangan susunan syaraf, misalnya mendengar, yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari indeks kecerdasan atau IQ. Kondisi tunadaksa sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Yang kedua, karakteristik inteligensi, yaitu untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa. Dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Hausserman Test, yaitu untuk tunadaksa ringan, Illinois Test, dan Peabody Picture Vocabulary Test. Yang ketiga, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya, pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua biasanya cenderung overprotective. Ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa. Hal ini menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya adalah menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif, atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. Yang keempat yaitu karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh, karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan
atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Selanjutnya yang kelima, yaitu karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Masalah yang dihadapi anak tunadaksa dalam proses pembelajaran di sekolah seperti masalah kesulitan belajar, masalah sosialisasi, masalah kepribadian, dan masalah latihan gerak. Yang pertama, masalah kesulitan belajar. Pada anak tunadaksa terjadi kelainan pada otak, sehingga pada fungsi fisiknya terganggu, khususnya persepsi. Solusinya adalah dengan mengembangkan bakat dan minat anak tunadaksa yang disukainya. Yang kedua, masalah sosialisasi. Anak tunadaksa mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam menyesuaikan diri. Hal ini terjadi karena kelainan jasmani, sehingga mereka tidak diterima oleh teman-temannya, diisolasi, dihina, dan dibenci. Solusinya adalah dengan memberikan motivasi dalam bentuk gambaran-gambaran bahwa di luar sana masih ada yang seperti dia dan bisa melakukan sesuatu yang bahkan sudah diakui oleh dunia. Yang keempat, masalah kepribadian dapat berwujud kurangnya ketahanan diri, tidak adanya kepercayaan diri, mudah tersinggung dan marah. Solusinya adalah kita harus lebih mengerti tentang kondisi mentalnya dan bisa menjaga perasaannya dengan tindakan maupun perkataan. Yang selanjutnya yaitu masalah latihan gerak anak tunadaksa. Sebagian besar mengalami gangguan dalam gerak. Agar kekurangannya tersebut tidak semakin parah dan harapan supaya kondisi fungsionalnya dapat kembali pada posisi semula. Solusinya adalah dengan memberikan latihan yang sesuai dengan keadaannya dan memodifikasi alat-alat agar bisa digunakan dan mempermudah kegiatan sehari-harinya. Yang selanjutnya adalah tentang pelayanan dan rehabilitasi tunadaksa. Menurut Murty pada tahun 2014, penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak penyandang tunadaksa adalah sebagai berikut. Orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Mencari info yang sebanyak-banyaknya tentang hal yang terkait dengan penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak
agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan digemarinya. Penyandang tunadaksa sebaiknya dilakukan terapi di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa antara lain adalah sebagai berikut. Medis dokter spesialis ortopedi yang menata program rehabilitasi yang meliputi upaya promotif, yaitu berusaha meningkatkan kesembuhan tunadaksa. Preventif, yaitu pencegahan kerusakan yang dimana terkait dengan permasalahan tulang belakang. Dan kuratif, yaitu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Fisioterapi. Fasilitas fisioterapi melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Fasilitas ini didukung dengan elektroterapi, aktinoterapi, mekanoterapi, terapi latihan, dan nebulizer. Terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemandirian, terutama kemampuan fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari. Terapi ini juga melatih dan memberikan terapi pada gangguan koordinasi, keseimbangan, aktivitas lokomotor dengan memperhatikan efektivitas serta efisiensi. Di samping itu, okupasi ini melatih pemakaian alat adaptif fungsional atau adaptive device. Berbagai kegiatan dari terapi okupasi ini adalah latihan koordinasi, latihan aktivitas kehidupan sehari-hari, melatih pemakaian fungsional dan adaptif, serta berbagai fasilitas simulasi untuk penyandang cacat. Psikologi kegiatan. Dari fasilitas psikologi adalah melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi psikologis, memberikan bimbingan, dukungan, dan terapi psikologis bagi pasien dan keluarganya, serta mengupayakan pemeliharaan motivasi pasien menuju tujuan rehabilitasi. Kelima, elektroterapi. Terapi yang merangsang sensor motorik dengan pemijatan pada sendi-sendi yang mengalami gangguan dalam bergerak atau sakit. Petugas sosial medis. Petugas sosial medis bertugas mengevaluasi, menganalisa, dan memberikan alternatif penyelesaian masalah sosial, ekonomi, pasien, serta memberikan saran dan mencari peluang untuk mengatasi masalah pendanaan bagi pasien yang membutuhkan. Di samping itu, petugas sosial medis memberikan informasi tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit serta instansi lain yang terkait dengan bidang sosial. Hidroterapi. Terapi yang menggunakan media air pada kolam berfungsi sebagai meringankan pergerakan otot-otot dan relaksasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tunadaksa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.